Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di sini bersama Jundi dan Rini. Teman-teman gimana kabarnya semuanya? Semoga pada sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini kita sekarang bakalan bincang-bincang lagi nih. Tentang apa nih deh bincang-bincangnya? Nah, jadi bincang-bincangnya itu kan kalau kemarin tuh di video sebelumnya ya, AA kan yang nanya Dede. Nah, Oke. Jadi di video sekarang bagian Dede yang nanya. Oke, siap. Siapa takut? Siap? Siap. Oke, kita langsung ya ke pertanyaan. Ya. Oh iya, sebelumnya ini ngasih tahu ya ke semuanya Ya. kalau di apa namanya? Di video kali ini, jadi membuat video ini untuk Tujuan awalnya. diambil pelajaran yang baik-baiknya saja ya. Jadi yang jelek-jeleknya itu jangan diambil dari cerita-cerita kisah perjalanan kita berdua. Oke teman-teman ya, kayak gitu ya. Dulu kan ada datang ke rumah tuh usia berapa? Usia 18. Awal datang ke rumah gitu. Pas baru lulus SMA. 18, oke. 18 kali ya? Iya bener 18. 18 atau 17 ya? 18 ya? Itu ngapain? 18 ya. Ngapain? Menyampaikan niat baik intinya gitu. Semoga aja diterima sama orang tua. Itu sih intinya. Menyampaikan niat bahwa tuh pengen menikahi Dedek gitu. Tapi kan kalau dulu tuh baru juga lulus gitu ya, terus dateng ngomong nggak tahu ngomong apa gitu ya, pasti orang tua juga nggak akan langsung iya terus percaya, pasti gimana ya pikirnya tuh ini apaan sih anak kayak gitu tuh. Pasti ada ya pikiran kayak gitu. Iya, terus pada saat itu pikiran apa sih yang dipikirin itu kayak gimana, itu apa? Ya jadi pertama ya yang dipikirin tuh karena emang gak tahu kecepetan, gak tahu apa gitu ya, pokoknya udah siap pengen nikah aja gitu, pengen nikah karena orang tua juga kan udah ngedukung gitu ya. Nah maka dari situ orang tua tuh ngasih tahu kalau emang udah siap nikah langsung aja datengin orang tuanya gitu. Itu kata abah dulu, kata gitu ya, kayak gitu kata abah. Nah akhirnya itu nggak langsung ada niat langsung datang, itu harus ngumpulin beberapa hari dulu kayak gitu tuh. Jadi datang gak ya, ini aku baru 18 tahun loh guys gitu, baru 18 tahun datang gak ya. Dan akhirnya mungkin salah satu karakter aku juga ya, bahwa aku tuh nggak suka berpikir terlalu panjang gitu. Ketika ada suatu kemauan, pikirin jalannya gimana, ya laksain aja itu gitu. Nah di situ aku mikir jalannya gimana. Akhirnya aku nanya, bah gitu ke apa, bah kalau datang ke calon mertua tuh gimana sih adabnya atau cara-caranya gimana sih. Akhirnya dikasih tahu lah gini. Itu kali ya yang mau ditanyain ya. Ya mungkin itu kayak tips juga gitu untuk apa sih buat Teman-teman. orang-orang gitu, teman-teman bagi yang misalkan Tips-tips "Duh, datengin udah mertua nikah," gitu. atau gimana misalkan pengen nikah tapi gerak tuh susah gitu ya, apa sih untuk geraknya tuh bingung gitu kayak gimana. Tips Mungkin dari mendatangi apa calon ya, mertua gimana gitu. tanpa grogi. Wah sebetulnya grogi juga sih. Mungkin ini sekedar pengalaman aja ya. Jadi dulu tuh cukup gemeter juga gitu, grogi juga gitu, dan bingung mau ngomong apa gitu ke depan calon mertua gitu ya. Yang pertama mungkin kita harus yakin dulu nih, yakin sama apa yang mau kita sampaikan, bahwa kita tuh berniat, bahwa niat kita tuh baik gitu, kita mau melamar anaknya calon bapak mertua kita gitu. Dan karena mungkin dulu aku tuh alhamdulillah gitu ya, sekolahnya di jurusan Al-Quran dan Tafsir gitu ya. Jadi sedikit bawa-bawa dalil juga sih. Jadi kalau diceritain gini, Pak, zaman sekarang kan banyak ya yang pacaran lah gini. Kan di dalam Al-Quran katanya kalau pemuda udah siap menikah itu harus disegerakan gitu. Nah itu dibawa-bawa juga sih sebetulnya. Dan memang betul juga sih dalil itu, ketika seorang pemuda udah siap, udah pingin menikah gitu, segerakan aja gitu kalau udah siap. Jika kamu takut akan rezekinya segala macam, jangan takut gitu, karena Allah akan menafkahi. Nah itu kurang lebih itu yang dulu aku kutip ya ke depan calon mertua. Dan yang nggak kalah penting, kita harus supaya lebih percaya diri gitu ya, kita harus tampilan itu harus rapih. Kalau bisa pakai parfum juga supaya wangi. Tapi bukan pada saat itu aja gitu ya, usahain, karena emang karakter seorang muslim tuh harusnya kayak gitu ya, rapih dan wangi gitu, fresh gitu ketika ngelihat tuh. Jadi orang calon mertua juga ketika ngelihat kita, ini anaknya fresh gitu ya, seger gitu, jadi enak gitu ngobrolnya. Nah terus mungkin tips yang kedua,
harus datang di jam-jam santai gitu, jangan di jam-jam sibuk, apalagi kalau misalkan calon mertua kita tuh bekerja gitu ya, bekerja dari pagi sampai sore. Nah usahain kita atur jadwalnya, atur jadwal untuk bertemunya, jangan sampai misalkan kita ketemunya maksain gitu, mepet di di jam sibuknya gitu. Nah itu jangan sampai, nanti karena nanti akan berpengaruh ke mungkin sikap calon mertua kita juga gitu ya gitu. Nah terus tips yang ketiga, teman-teman juga boleh bawa oleh-oleh. Biasanya yang paling sering dibawa tuh martabak biasanya gitu ya, tapi itu boleh sih. Belum pernah. Iya itu maksudnya yang paling sering. Tapi kalau akan dulu paling bawanya buah-buahan ya, buah-buahan atau lah makanan-makanan yang sederhana-sederhana aja gitu. Ya kayak gitulah pokoknya. Nah terus kita juga harus sopan nih, harus kayak ngomong ke orang tua kita sendiri aja gitu ya, jangan songong lah, jangan sok-sokan nih mau ngelamar anak bapak gitu, jangan ya kayak gitu. Harus sopan dengan rendah hati gitu, dan penyampaian kata-katanya juga nanti bakalan enak gitu didengarnya ya. Nah terus misalkan calon mertua kita itu mengajukan beberapa pertanyaan nih ke kita ya, dulu misalkan kayak Bapak Dede mengajukan beberapa pertanyaan ke A, itu dijawab aja, misalkan sekarang emang kuliah kelas berapa, semester berapa gitu, itu dijawab aja, dan jawabnya jangan kayak yang takut, kayak yang kayak yang mau interogasi apa gitu, jangan, itu dijawab relax aja, relax dan senyum. Sebenarnya takut sih, cuman ya dibuat relax, senyum gitu ya. Bisa dengan latihan nanya-nanya ke sendiri juga gitu di sebelum datang gitu. Nah terus yang gak kalah penting juga, kita harus menunjukkan bahwa kita tuh siap dan udah dewasa gitu ya. Jangan nunjukin kayak anak kecil, misalkan gimana nanti kalau ketika udah diserahin ke kita gitu ya, si mertua ini gitu, dan calon bapak mertua ini ngelihat kita masih kekanak-kanakan, itu kan kayak jadi sesuatu yang meragukan gitu ya. Kayak dulu misalkan AA ketika mendatangi Bapak Dede ya, meskipun AA bisa dibilang usianya masih anak-anak gitu ya, masih remaja 18 tahun, tapi ya sok-sok didewasain aja gitu, sok-sokan dewasa aja gitu. Itu nggak apa-apa guys, nanti bakalan terbiasa juga kok dengan kondisi seperti itu. Nah terus yang terakhir nih, ini biasanya banyak orang yang misalkan datang ke calon mertua dan ragu gitu mau mengatakan ini, yaitu penghasilan. Nah ini sesuatu yang sensitif memang, tapi meskipun orang tua gak mempertanyakan itu, tapi sebaiknya kita memaparkan gitu, menyatakan aja sejujur-jujurnya aja. Misalkan jadi untuk penghasilan mungkin per bulan saya baru punya segini pak gitu, tapi insya Allah cukup untuk kebutuhan per bulan dengan kebutuhan sehari-hari, nanti insya Allah dicukup-cukupin gitu. Karena apa? Karena supaya nanti ketika bapaknya ngelepas anaknya ke kita, itu nggak khawatir amat gitu. Jadi nggak istilahnya tuh, ini nanti ngasih makan pakai apa gitu, ini nanti kehidupannya gimana. Nah kita bisa mengantisipasi itu dengan menyebutkan penghasilan kita secara jujur. Dulu ketika datang ke Dede, jujur penghasilan bulanan A masih di bawah 1 juta loh, masih di bawah 1 juta, dan ya alhamdulillah ada tabungan gitu ya, ada tabungan sedikit, dan ya pede-pede aja gitu nyebutin bahwa penghasilan saya segini, saya punya tabungan, dan insya Allah dengan keyakinan saya gitu, saya bisa mengelola keuangan ini setiap hari untuk kehidupan nanti setelah menikah. Mungkin itu sih tips-tips sederhana ya mendatangi calon mertua kita gitu. Nah itu pengalaman aja sih sebenarnya saat AA dulu mendatangi Bapak Dede kayak gitu. Ya mungkin yang bagus-bagusnya bisa diambil ya teman-teman, tapi yang jelek-jeleknya jangan ya. Mungkin teman-teman dapat inspirasi gitu dari video ini, ya alhamdulillah gitu ya. Semoga semakin banyak pemuda yang siap menikah. Cukup. Ya kalau misalkan ada yang tanya gitu, sama sekali belum punya penghasilan, misalnya kuliahnya tuh kan, kalau aku tuh kan penghasilan tuh kayak penghasilan itu dari beasiswa kan, itu jadi ada uang saku. Tapi kalau misalkan kuliahnya tuh di umum, dia tuh ya kayak biasa aja, maksudnya nggak beasiswa tapi kuliah biasa, jadi kan dia nggak punya penghasilan. Diungkapin gimana aja itu kalau kayak gitu? Diungkapin aja sejujurnya. Dan pertama kita ngelihat janji Allah bahwa ketika kita sudah siap menikah dan kita melangkah ke jenjang pernikahan, itu jangan takut miskin, jangan takut gak dikasih makan.
di dalam Al-Quran gitu, binatang melata aja itu sudah terjamin rezekinya oleh Allah. Apalagi manusia loh, apalagi manusia yang itu ibadah kan, nikah tuh ibadah kan. Mana mungkin gitu Allah ngelepas gitu aja. Itu dari sisi keagamaannya. Tapi dari sisi realitasnya, kalau misalkan belum punya penghasilan sama sekali, itu dibilangin aja nggak apa-apa. Saya memang belum punya penghasilan sampai saat ini, tapi saya mau berusaha gini. Ya coba sekarang, misalkan jualan online atau jadi dropshipper itu kan sangat memungkinkan gitu ya. Jadi nggak ada alasan untuk saya nggak punya penghasilan, asalkan mau berusaha pasti ada jalan kok. Oke, udah mungkin cukup ya. Itu. Masih ada yang mau ditambahkan? Udah kayaknya segitu aja. Oke teman-teman, semoga di video kali ini teman-teman bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil inspirasi ya. Itu sih harapannya gitu. Mungkin sekian dulu video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.